Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo rekan-rekan Cetak Saham. Hari ini saya akan memberikan view mengenai outlook ya, atau view jangka pendek untuk pekan depan dari IHSG, Q45 atau harga komoditas dan juga saham-saham pilihan dan juga sektoral. Ya, sebelumnya kita review dulu untuk pekan ini. Untuk pekan ini indeks kita mengalami kenaikan tipis 0,15%. Ya, sesuai dengan ekspektasi kita memang sedikit volatile di pekan ini, di mana Senin Selasa mengalami kenaikan, Rabu Kamis koreksi, dan juga Jumat ya di sini mengalami technical rebound sekitar 31 poin ya, di closingnya di 32 ya, 6231 dengan range-nya minggu ini di sekitar 6173 dan juga hari Jumat dan juga tertingginya 6314 yang tercatat pada hari Rabu. Di sini juga tercatat juga volume tradingnya juga relatif kecil, 11 triliun, yang sejak kejadian koreksi lumayan sekitar 10% di indeks di akhir bulan Januari, yang menyebabkan volume dari indeks transaksi harian mengalami anjlok yang cukup signifikan ya. Ditambah juga di sini asing juga minggu lalu sudah mengalami net sale ya 1,12 triliun, meskipun year to date masih net buy sekitar 10 triliun. Jadi terlihat bahwa penurunan saat ini asing masih tetap melakukan aksi beli, sedikit koreksi saya pikir wajar karena kenaikan indeks sejak bulan Desember bahkan dari Maret bottom 3911 sudah muat lebih dari 60%. Jadi ini cukup signifikan ya. Jadi ini yang mendorong sedikit profit taking baik di asing maupun investor lokal ya. Dimana untuk secara keseluruhan sih indeks kita masih mengharapkan sentimen yang positif yang bisa menggerakkan pasar ya. Contohnya saat ini yang belum terlihat di musim laporan keuangan, sejumlah blue chip sudah keluar, sudah rilis, ada sebagian yang bagus, tapi mayoritas sih sebenarnya sudah antisipasi tidak lebih baik dibandingkan tahun kemarin. Ya, dan juga di Dow Jones pun sama, di Wall Street pun, S&P, Nasdaq, dan juga Dow Jones Industrial Average 30 saham blue chip juga di sana pun juga tidak begitu dominan ya, tidak seperti tahun kemarin. Yang mungkin efek dari pandemi COVID ini, yang mungkin kita sekarang mengharapkan yang the big boomnya untuk market adalah isu dari stimulusnya Joe Biden ya, yang akan dirilis 1,9 triliun dolar ya, yang kemungkinan akan dirilis di akhir Februari ini atau maksimal di Maret ini, karena sekarang masih ada debat ya dan masih ada kisruh untuk mengenai jumlah dan juga timingnya untuk rilisnya stimulus Biden yang bisa diharapkan untuk menggenjot pasar lagi untuk rally the next rally ke level yang lebih tinggi lagi ya. Oke, sebelumnya juga kita sempat warning juga di minggu lalu, sempat warning juga di media dan juga di sosial media seperti kayak Instagram, Twitter, juga Facebook CTA Saham. Mungkin bisa dilihat di Instastory-nya dan lain-lain. Baru tanggal 11 kita sudah warning. Ya, di sini kenaikannya terbatas tanggal 11, tanggal 18 pun sama. Ya, juga melanda juga siklus yang kurang bagus melanda Wall Street dan juga indeks kita juga mengalami technical juga di sini koreksi tanggal 13 juga hingga sampai di sini menjelang tanggal 17 bahkan mengalahkan sentimen dari penurunan suku bunga BI yang cepat rendah ke level 3,5%. Jadi bad asset cycle itu artinya siklus yang kurang bagus ya yang ada di bursa dari sentimen dari hitungan astrologi ya maupun planetary maupun juga zodiak ya dan unsur-unsur yang ada ya. Jadi memang kurang negatif ya. Saya pikir akan memberikan juga sentimen negatif untuk pekan depan juga ya. Sementara sebelumnya kita lihat di sini emang lihat dari indikator bull and bear juga yang ada di Bank of America dan juga CNN juga masih menunjukkan sinyal yang mengkhawatirkan juga di sini juga ya. Indikatornya masih ekstrim bullish, mendekati ekstrim bullish, jadi membagusnya kenaikan saat ini emang untuk cicil jual dan juga fear index pun juga ini menunjukkan bahwa akan menuju ke level 50 netral ke bearish. Jadi saya pikir perlu dipantau mana dua indikator ini ya. Syukur-syukur masih bisa rebound tapi tetap kita waspada juga kemana siklusnya pun Februari ini yang bagus untuk indeks ya, terutama IHSG dan 3 tahun terakhir 2018, 2019 dan 2020 mencapai puncaknya. Jadi
ya, dan 2020 kan puncaknya karena efek dari pandemi COVID, ya 2018 dan 2019 pun ada story lagi terutama dari efek dari faktor eksternal. Ya, jadi itu tetap harus kita waspadai. Ya, sebelumnya juga kita masih tetap bisa cuan. Kemarin di WIM juga cuan banyak, ya di Kepik juga antisipasi karena terpilihnya juga KEK kawasan wisata Lido milik Pak Haritano dari Grup MNC juga kita kasih beli di 137 sampai dengan 184 sampai targetnya tercapai 230, tertingginya 234, jadi kita mendapat keuntungan grup kita rata-rata hampir yang mendekati 70%. Dan juga di MSIN juga ya karena efek dari ya kalau misalnya kawasan wisatanya terjadi dibikin nanti akan berpeluang kan dibuat juga semacam kayak Hollywood Movie Land, kita menguntungkan untuk MSIN. BNBA juga dari bank digital yang lagi tren bank yang kita dapat mendapat keuntungan juga. Agi juga dapat keuntungan dari gas, ya gas daripada pandemi COVID ini, gas untuk oksigen juga mendapat sentimen positif juga. Ya. Oke, di sini sekarang kita masuk sentimennya ke indeks ya. Nah, di sini indeks saham Indonesia ini memang cukup mengkhawatirkan ya. Kalau kita lihat di sini indikatornya masih netral ya, sebenarnya tidak harus ditakutkan atau dikhawatirkan, tapi di sini juga terlihat bahwa ini net buy dan sell powernya masih tetap ya meskipun dominan net sell tapi tidak ada power, jadi artinya harusnya masih konsolidasi, jadi wajar Jumat kemarin mengalami technical rebound. Ya, tapi di sini kalau dari Chimoku sendiri, ini cloud, ya tetap menunjukkan ini yang kita harus lihat dari cloud, karena ini mungkin hanya sedikit ya indikator yang memberikan view untuk masa depan, the leading indicator dibandingkan kebanyakan rata-rata di sini technical ini menunjukkan lagging indicator. Jadi sini menunjukkan bahwa kemungkinan volatilitas ya di sini sampai dengan tanggal Maret akan ada gejolak ya di pertengahan. Jadi karena kekuatan bullishnya sudah berkurang, ya di sini pun support ini indeks pun yang memiliki support, jadi supportnya di antara di sini 6150-an gap, dan di sini mendekati 5774 ya. Di sini juga hati-hati juga ada pola head and shoulder ya. Mungkin ini tapi belum perfect ya, tapi di sini kemungkinan ada pola bahu kirinya antara ini atau ini di kepalanya, dan ini membentuk bahu kanannya juga belum confirm, tapi tetap kita waspadai, ya saya sudah pantau terus. Jadi di sini resistnya masih tetap di 6504 auto break, bisa menuju ke resist berikutnya di sini ke 64 di sini resistnya 6314, kemudian menuju di sini ke 6428 sampai dengan 6504. Sementara supportnya berada di gap di sini 6151. Ya, di sini juga terlihat di sini MA-nya di 6090 dan juga di sini di sekitar 5960. Jadi kalau 59 tembus ya kecenderungan negatif ya, dan juga mendekati juga potensi neckline-nya di sekitar 5.800, kalau tembus bisa menuju ke 5.100, 5.200. Tapi bisa lihat kalau momentumnya ini tidak sekuat momentum seperti ini. Kita lihat di sini ada dead cross, ini tidak ya untuk penurunan di bulan Januari, jadi seharusnya di sini bisa kita lakukan untuk jangka pendek konsolidasi yang normal. Ya. Sementara kalau yang dari sini kita lihat ya sama setelah kemarin dari bullish channel ini minornya sudah tembus, targetnya minimal di sini 6130 atau menuju gapnya di sini 6150. Sementara crucial poinnya di sini ada di 6960, 6950. Jadi kalau tembus akan menuju downtrendnya. Jadi untuk atasnya juga, jadi yang hijau ini supply area atau area jualan. Jadi kita beli kalau tembus di atas area jualan, ya di atas resist. Kita juga di sini area netral, ya. Fair value-nya untuk indeks saat ini, jadi merah ini area beli atau di demand area. Jadi kalau sampai menuju di bawah pun ini sebenarnya tidak masalah untuk medium term karena untuk area beli. Jadi kalau short term ini ya range-nya masih di antara di sini 6380 sampai dengan di sini 6950. Range 1 sampai 2 pekan ke depan. Ya, jadi di sini bisa kita cermati. Ya. Untuk saham-sahamnya juga kita lihat di sini memang masih didominasi oleh penduduk asing ya, karena asing masih memiliki 49% dari indeks yang totalnya sekarang market cap-nya sekitar 7.300 triliun, jadi hampir setengahnya
masih dominasi asing. Di sini terlihat bahwa BCA, BRI, bank untuk medium term 3 sampai 6 bulan masih tetap mendominasi net buy. Di sini juga ada TWR yang mana sudah murah sempat di bawah menuju 920 support dan sekarang bisa di atas 1100. Mereka juga sama, ini saham tembaga dan emas juga agak mix ya karena emasnya lagi naik, emas lagi turun, tapi tembaganya lagi mencapai rekor tertinggi dalam 1 tahun. Jadi saya lihat juga nih MNC juga dari grup dari konsumsi wisata juga sentimennya ya, di Lido Sukabumi, ya UNTR, SMN dan lain. Tetap juga di sini net buy untuk yang di sini 6 bulan dan 3 bulan juga masih didominasi oleh perbankan, Astra juga dan lain-lain bisa dilihat di sini. Sementara kalau untuk yang net sell di sini juga kita lihat ini yang mendukung kenapa saham-saham di consumer sendiri masih kurang bagus prospeknya karena masih tetap jualan ya, SCBP, Indofood, ya Cepin juga yang under value ya di sektor poultry ya mengalami tekanan terus. Unilever ya, Tebik juga kemarin sempat 2.700 tapi langsung dibanting ya karena efek dari asing masih tetap jualan terus. Jadi ini mungkin bisa cermati, bisa dilihat, bisa di capture nanti untuk rekan-rekan sekalian untuk bisa memberikan pertimbangan untuk keputusan baik trading maupun investasi. Nah, sekarang kita masuk ke saham pilihan kita. Yang pertama adalah Astra, yang sentimen dari diskon pajak otomotif nanti mulai Maret ya. Saya pikir juga sesuai dengan teknikalnya. Ya, sekarang ini memang fair value untuk jangka pendek ini di sekitar sini ya berada di 8 di bearish channel ya. Harusnya selama bertahan ya closing di atas 5750 ya bisa upside lagi ke 5975 dan 5950 sampai dengan di sini 6225. Ya, jadi itu jangka pendek yang ditembus akan menuju ke resist baru lagi. Support pun sama, jadi saya pikir support agak terbatas ya. Karena juga kalau dari wave juga 1, 2, 3, 4, 5 ya paling seharusnya di bawah 5.700 untuk kita beli lagi. Karena paling maksimal, paling mentoknya paling 5.400 untuk jangka pendek. Karena ini emang cycle-nya emang cycle bullish yang mengantisipasi dari isu diskon positif ya, terutama juga positifnya ke ASII juga otomatis bisa positif ke anak usahanya kayak seperti Auto dan saham-saham lain seperti kayak ASA, DMMX, ya, IMAS, ya, dan juga IMJS dari financingnya, Bevin, ya, dan lain-lain. Mungkin bisa dilihat cermati saham-saham yang berpengaruh minggu ini juga banyak yang rally karena efek dari isu tersebut. Ya, jadi sini pun sinyalnya, jadi semuanya bisa kita cermati untuk jangka pendek. Nah, berikutnya sini agro. Ini yang termasuk juga saham digital. Nanti juga kita membahas saham digital, beberapa saham digital. Ya di sini juga sudah teknik sudah rebound lagi ya, yang membentuk pola bearish 3 outside out. Jadi ini juga atau pola juga bullish outside bar ya. Ini sudah break 6160, seharusnya bisa menuju di sini 1230 sampai dengan 1320. Kalau break ini akan lanjut ke resist berikutnya. Sementara kalau support juga menuju di sini ya paling-paling di antara kisaran 1050 sampai dengan di sini 900. Di sini indikatornya pun meskipun di area overbought tapi belum ada sinyal jual, jadi bisa diantisipasi ya. Kalau ada tackle wave ini 1 2 3 1 2 3 4 5, jadi memang masih ada upside meskipun terbatas, bisa kita cermati untuk dari isu dari anak usaha BRI ya. Ya BRIS pun sama, targetnya masih 2980 sampai dengan 3400 untuk BRIS. Ya. Di sini terus selanjutnya kita lihat di sini Antam. Ya. Saya sangat suka dengan Antam, beberapa kali kita profit ya sejak di bawah 1000 ya, target kita sudah sampai terus karena kita mengikuti benar-benar dan juga fokus ke harga komoditasnya. Jadi kita sebenarnya di CTA Saham tidak terlalu melihat ke perkembangan mengenai Tesla ya, isu Tesla dan baterai, tapi kita benar fokus ke nikel dan juga emasnya. Karena nikel sekarang ini tertinggi ke 19.400-an ya kalau nggak salah ya, masih menuju targetnya ke 20.000 sampai 23.000 dolar per metric ton juga akan memberikan momentum juga kepada saham aneka tambang. Selain juga ditambah triggernya mungkin ditambah dengan pembangunan pabrik atau kerjasama pabrik lithium mobil listrik. Ya, ini juga sangat menentukan juga untuk TINS juga ya nanti yang kita bahas. Di sini tetap kita mesti akumulasi buy di sini ya. Ya, bisa kita cermati lagi
ya, bisa sampai di sini menuju resist berikutnya 2970. Kalau break di sini akan menuju resistnya di antara 3020 sampai dengan 3190. Sementara resist high-nya di sini 3440. Saya pikir ya, dan untuk medium term pasti akan break juga karena melihat tren dari harga komoditasnya. Dan juga secara fungsi pun kemarin kita sudah sounding, logam masih cukup bagus untuk kita hold untuk jangka menengah jangka panjang ya, dari prospek dari ya berbagai demand ya dari kebutuhan untuk mobil listrik dan lain-lain. Oke, supportnya sementara di sini ada di bawah 2450. Jadi 2450 kurang bagus, prospeknya akan menuju di sini supportnya 2180 dan menuju load kemarin di 1980 atau 1970. Berikutnya, jadi Antam sebenarnya masih bisa kita trading buy. Ya, sementara berikutnya PPKP juga satu aspek digital juga sama, ini sesuai dengan teknikalnya juga masih berada di Fairfield, bisa ada konsolidasi, bisa menuju di sini ya, jadi di bawah 500 ya, atau di sini di bawah 515, sampai dengan di sini 470 bisa kita akumulasi beli. Di sini stop loss-nya kalau closing bawah 430, targetnya masih menuju di 625 sampai dengan di sini 685 ya, kalau tembus menuju ke resist berikutnya di kotak-kotak yang hijau. Ya, selanjutnya di sini Medco. Ya. Jadi emang pilihan untuk kita saham masih tetap ke fokus ke perbankan, tapi yang lapis kedua, lapis ketiga ya performanya lebih bagus dibandingkan lapis pertama yang sudah mahal secara valuasi dan juga secara returnnya. Medco juga sama, ini saham yang masih salah harga ya, karena lihat dari kinerja crude oil dan juga Brent ya sudah menembus di atas 60, bahkan crude sempat menyentuh di atas $61 per barrel. Jadi harusnya harga Medco bisa di atas 800 sampai dengan 1000 ya kisarannya. Jadi di sini memang terlihat banyak konsolidasi dan juga ada pola ya, pola bullish juga ya. Ini bisa pola cup juga, ini juga pola inverted soldier nih, bau kiri kepala dan bau kanan. Jadi kalau break di atas range ini atau range basis di atas supply area ini 730 ya, maka menuju target berikutnya di atas 840 sampai dengan 900. Sementara untuk area belinya di area ini yang tercicil beli 680 sampai dengan di sini 640 ya, stop loss-nya di bawah 560. Saya pikir bisa cuma karena tren harga minyak masih cukup bagus setelah kemarin OPEC juga sudah memangkas produksi. Ya. Berikutnya di sini TINS. Ya, TINS juga sama, sedikit mengalami profit taking, tapi wajar karena ini menghadapi ada resist line di bullish channelnya. Tapi saya pikir ya selama masih di atas di sini 1210, dia juga masih di atas di sini 1930 ya, atau minimal di sini supportnya di 2170. Saya pikir masih bisa ada technical rebound ya, karena di sini memang ini masih area bullish ya, jadi masih bullish, masih di atas support line ini. Saya pikir bisa cermati meskipun kalau overbought tapi belum ada sinyal jual atau belum dead cross. Jadi hati-hati, perhatikan kalau ini dead cross kemungkinan akan ada penurunan, tapi bagus juga untuk develop dulu karena harga komoditas timah pun sekarang kan sudah menyentuh di atas 23.000, targetnya masih 25 sampai 28.000 per metric ton untuk tahun ini. Jadi memang berbagai isu dan juga harga komoditasnya masih tetap bagus ya. Jadi apalagi kan sekarang timah ini sebagai perusahaan terbesar nomor 1 di dunia untuk ya sebagai perusahaan timah ya. Oke, di sini bisa kita cermati, bisa cicil beli untuk timah, targetnya masih di atas 2600 ya, 2540. Untuk technical breakout-nya menuju 2650 sampai 2890. Nah, berikutnya di sini Telkom juga suatu yang murah karena sentimen juga kemarin batalnya lelang 5G juga ikut membebani juga kinerja Telkom yang baru ganti nama juga. Jadi juga ini juga masih berada di konsolidasi ya, antara range supply area sampai dengan ini di fair value area. Ya, saya pikir bisa penurunan ya di area ini masih cicil beli antara 3040 sampai low-nya di sini ya di atas 3000 ya, terhadap kemarin 3040. Saya pikir bisa untuk cermati, maksimal pun kalau sampai tembus ke
sini 2830 pun juga untuk tren naik lagi, karena ini kan masih chart daily dan juga indikator weekly-nya juga sudah, daily-nya juga indikatornya sudah netral ya. Tapi secara keseluruhan sih kalau dia bisa break di atas 3240 bisa menuju di sini ke 3470 bahkan ke 3550 ya. Untuk tangga breakout-nya dia double top dan juga ini ada pola juga sama pola double bottom, jadi ada dari pola triangle. Jadi kita cermati pola-pola support dan resistnya ini untuk tangga breakout. Jadi bisa buy di support, nah sell di resist. Oke, selanjutnya juga kita review juga saham-saham bank ya. Di sini saham bank digital, contohnya bank kemarin kita dapat keuntungan lumayan. Di sini belum ada ya. NDA ya, kemarin kita sempat technical breakout buy di sini di area buy ini, jadi ini telah mengalami kenaikan sampai 5.000 berturut-turut. Kemudian take profit sekitar di level 1.900-an, juga ada upside gap di sini pun juga ini strong buy-nya cukup kuat ya. Belum ada sinyal divergence, berarti ini indikasi wave 3, volume juga higher high, indikator pun sama, jadi support sekarang di antara 1095 sampai dengan 95 kita untuk memproteksi keuntungan ya. Di sini juga ini cukup liquid ya, marketnya juga cukup baik juga, karena berapapun kita dikasih untuk masuk ya, meskipun dia konsisten overbought tetap hati-hati, karena ini sudah 5 hari naik ya, maksimal Senin atau Selasa biasanya akan mengalami koreksi. Jadi jangan dikejar kalau untuk yang modal atas, tapi kalau untuk modal bawah masih bisa hold dan selama masih bertahan di atas 1090 sampai dengan sini 950. Ini juga karena ada isu dari BNBA dan Baca ini, karena isu dari pembelian rencananya akuisisi oleh Shopee ya. Shopee C Group dari Singapura juga sama, Baca juga sama, tapi lebih bagus polanya dari BNBA juga sama, pola 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini terlihat juga di sini divergence di net buy powernya ya. Ini sih pun sama ya, ini Ichimoku-nya pun sama, masih volatile ya, tidak sekuat tadi BNBA dari Ichimoku-nya tuh ya. Mana lebih tinggi, sementara di BPCA tidak terlalu lebih tinggi ya, terlalu lebih lemah untuk powernya. Jadi ini yang mendukung bahwa kenaikan ini memang relatif terbatas ya dibandingkan tadi BNBA. Di sini pun resistnya masih kita buy supportnya di area sini 535 ya, sampai dengan 590 ya, stop lossnya di bawah di sini 450 atau stop lossnya di 490. Terlihat di sini juga kenaikannya juga sudah ada divergence ya, kenaikan new high, tapi volumenya tidak mendukung, tidak seperti BNBA tadi. Jadi kalau kita mau lebih secure masuknya ke BNBA dibandingkan Baca untuk kita cicil beli atau buy weakness. Harta juga sama, ini bank yang dibeli oleh Gojek ya, menunjukkan pola kenaikan yang lebih lanjut ya. Juga di sini sinyalnya golden cross ya, buy power trend momentumnya juga strong, Ichimoku cloud-nya juga strong, jadi wajar saya pikir bisa menuju ke 10.000 bahkan bisa menuju ke 15.000 ya, selama support ini tidak ditembus. Jadi support ini akan mengikuti naik ya, perhatikan jadi technical chart-nya ya. Volume juga sama bagus ya, akumulasi buy-nya juga cukup bagus, jadi bisa menuju di sini. Mungkin kita lihat resistnya ya, bisa menuju ya, sini cuma tembus ya, sini bisa menuju berikutnya 11.300 sampai dengan 14.000 harus untuk Fibonacci rasionya 1,8. Supportnya di sini berada di 845, jadi closing di atas 8 di bawah 8425. Saya pikir menunjukkan tren penurunan lebih lanjut atau minimal konsolidasi. Sementara kita lihat di sini properti juga. Properti kemarin yang naik 2 hari berturut-turut karena spekulasi dari penurunan suku bunga Bank Indonesia ke level terendah 3,5% ya. Selama 2 hari kemarin mengalami kenaikan
contohnya CTRA juga sama sudah breakout ya, juga ada pola V ya atau pola cup and handle juga sudah break menuju target berikutnya di garis berikutnya ya. Jadi kalau di sini ya bisa menuju ke level-level seperti ya kisaran antara 3140 ya 1315 dan juga 1450. Sama juga SMRA ya, teknikal sudah breakout semua. Nah, sudah breakout di atas 925 920 ke garis berikutnya. Momentumnya sama nih, volumenya juga tinggi ya, strong volume juga masih mendapat sentimen dari isu-isu yang ada ASRI, juga P1 juga sama ya. Jadi kalau ASRI masih belum break 2056. Kalau P1 di sini menunjukkan sama juga perlu break di atas 560 sampai dengan sini resistnya 595, masih trennya masih ada bentuk pola V ya. Jadi di sini masih lagging ASRI dan juga P1 dibandingkan CTRA atau LPKR ya, masih tetap lagging ya. Di sini juga masih lagging, perlu break di atas 212. Sementara konstruksi yang masih juga koreksi 4 hari berturut-turut ya. Di sini juga indikatornya sudah oversold tapi masih tetap bisa diandalkan karena juga cloud-nya juga masih kecenderungan masih turun untuk naik lagi, untuk rebound lagi, jadi bisa cicil beli di sini ya di area ya 14 di antara area sekarang ini sebenarnya terendahnya sampai ke 1400 untuk pas kita. Jika juga sama ya, jadi untuk teknik breakout-nya Waskita Karya ini breakout-nya 1660, sementara Wijaya Karya di sini range-nya ya sama juga di sini juga. Nah ini lebih volatile ya, lebih volatile Wijaya Karya dibanding Waskita Karya. Karena melihat ke depannya sini di bulan Maret ini akan sangat volatile karena buy power-nya meredup ya. Jadi tetap harus kita cermati juga. Ya. Sini ada pola triple top 1 2 3, jadi emang menuju ke supportnya seharusnya 1700 sampai dengan 1615 untuk cicil beli. Jadi emang teknik reboundnya bisa kita antisipasi di atas 1910. PTPP juga sama. Ya, di sini juga kondisinya oversold dan juga sini ada pola doji, seharusnya bisa ada teknik rebound dulu. Ya kalau break di atas 17.545 bisa menuju sini high-nya 1890 untuk teknik broad. Dan juga sini ada intraday gap ya, di kisaran 1960 sampai dengan 2100. Di Karya pun sama. Ya, di sini juga ada ini pola hammer. Jadi seharusnya bisa lebih bagus. Jadi bagus dari candle tadi Adi dan juga PTPP. Sini tekan berikutnya closing di atas 1500 bisa menuju di sini ke 1625 sampai sini ada pola resist di 1820. Sementara untuk dari yang sisi swasta HPST juga beberapa kali itu juga mengalami cuan kan. Simpelnya sama juga rata-rata untuk konstruksi breakout-nya di 436. Jadi ini kita bisa mengantisipasi ya ada koreksi atau minimum kita cicil beli dari sekarang sampai dengan di sini supportnya di 360. Oke, saya pikir cukup. Jadi untuk review untuk pekan depan masih fokusnya ke bank lapis 2, lapis ketiga, masih properti dan juga kita bisa cicil beli untuk konstruksi. Ya, juga mining juga masih tetap bisa cermati ya. Metal maupun juga energi ya, dan juga dilihat mungkin infrastruktur mungkin akan jalan, dan juga mungkin farmasi ya, farmasi juga KB Pharma, KF dan juga IRA kita masih recommend buy untuk pekan depan. Oke, terima kasih sebelumnya, semoga bermanfaat. Happy cuan semua.